Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manisa, ketemu lagi di podcast Manisa. Jadi podcast hari ini tentang tamu kita 4. Tahu gak sih? Ada orang yang bapak luar biasa menemani saya di samping saya ini. Sebelum lebih jauh, kalian harus tahu dulu dong hostnya hari ini siapa. Hostnya hari ini adalah Elva Deyani dari kelas 11 IPS 2. Wah, saya pertama kali nih ketemu sama Bapak Dr. Tejo Kanton. Boleh dokter, teman-teman, kita langsung aja ke bapaknya, kita sapa. Halo, assalamualaikum Bapak. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh dikenalin dong, perkenalan diri Bapak gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tejo Kanton yang setiap harinya saya bekerja di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kebetulan ada 15 organisasi yang saya ketuanya. Masya Allah. Salah satunya Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia Wilayah DIY, kemudian Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika, dan lain sebagainya. Wah, bapaknya keren sekali teman-teman. Teman-teman, aku megang bednya nih. Kalian harus lihat, gelarnya panjang banget guys. Siapa yang gak mau sih jadi kayak bapaknya? Pak, gimana Pak kesannya datang ke Manfaat ini? Kesan pertama, sekolahnya bagus, bersih. Kemudian guru dan pegawai serta anak didiknya ramah-ramah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kami itu bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Untuk Man 4 Sleman dan seterusnya. Amin. Pak, tadi tuh ada yang memberikan saya itu promosi YouTube. Waduh, Bapak YouTube-nya sudah 21.000 subscribersnya, keren banget. Ya nggak sih teman-teman? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak awal mula Bapak bikin YouTube gitu? Jadi gini, saya bikin YouTube itu motivasi saya adalah untuk memperpanjang umur. Nah, jadi monggo adik-adik, ibu-ibu dan semuanya, YouTube bukan sebuah hiburan saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk lebih baik lagi. Sehingga kenapa tadi saya bilang untuk memperpanjang umur. Jadi begitu kita itu meninggal, itu orang lain masih bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Karena memang kebanyakan isi konten saya itu tentang materi-materi kesehatan. Jadi orang nggak usah perlu tanya lebar-lebar, hanya melihat, menyimak YouTube dimanapun bisa. Di kamar mandi pun bisa, dimanapun bisa. Sehingga pada era digital ini, era yang serba modern, itu cara yang paling praktis edukasi pada masyarakat ya lewat YouTube begitu. Tadi Bapak bilang sampai meninggal pun kita masih bisa lihat, insya Allah amal jariah ya Pak. Amin, ya. Karena isinya kan konten-konten yang bisa dibilang buat kesehatan. Oke, siap. Bapak ada tipsnya nggak sih kesehatan buat remaja saat ini? Jadi gini, yang harus kita maknai bersama bahwasanya malaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Sehingga kalau dia itu menjalani hidup dengan sehat, dia menjalani PHBS, perilaku hidup bersih sehat, insya Allah nanti tubuhnya juga sehat. Sehingga itu tidak memandang umur harus kecil, harus besar, harus tua, harus jumbo dan sebagainya. Kalau mulai dari sekarang kita bisa, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi dalam tubuh yang sehat itu akan selalu muncul ide-ide yang bagus, ide-ide yang sehat, ide-ide yang brilian begitu. Mantap. Pak, ada tips nggak sih buat anak-anak dan terutama penontonnya podcast Manisa ini? Tips dari Bapak gimana caranya bisa jadi seperti Bapak? Bisa dibilang Masya Allah orang hebat. Jadi tips saya sederhana, jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian
manfaatkanlah umur sebelum dikubur. Nah, gitu. Jadi itu never put off till tomorrow what you can do today. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan sekarang, jangan tunda sampai besok. Begitu. Terus keren banget Pak. Apalagi ya? Kan tadi Bapak jadi ketua di banyak organisasi. Terus Bapak juga ada usaha, apa itu usahanya Pak? Nah ini lebih menjurus ini. Ya pokoknya kita bikin usaha yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kalau saya di bidang kesehatan ya insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian saya praktek itu gaji saya lewat ketela, banyak orang itu ngasih saya buah gitu. Jadi kita tidak melihat seperti itunya, tapi kita melihat orang lain itu bisa sembuh, bisa dia kemudian punya badan yang sehat dan manfaat untuk orang lain, itu saya sudah bahagia sekali. Begitu ya? Mantap. Apalagi ya yang perlu diulik? Apa nih yang belum saya ulik nih dari Bapak nih? Oh banyak. Wah. Jadi mungkin karena kita baru first time Pak. Waktu juga ya Mas Rahmat ya. Nah, jadi untuk closing statement di sini itu tadi yang saya sampaikan. Jadi manfaatkanlah umur kita sebelum kita dikubur gitu ya. Manfaatkan umur sebelum dikubur. Kemudian lakukan apa saja karena Allah itu akan membalas apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita itu jalan pagi ya kita sehat. Kalau kita itu melakukan PHBS ya kita sehat. Kalau kita itu hemat ya kita kaya ya. Kalau kita itu begini ya kita begitu. Jadi gitu saja. Kemudian yang jelas sekali kalau membantu orang lain jangan mengharapkan imbalan. Terima kasih. Ada salah mohon maaf nggih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya teman-teman, dari banyak banget tips dari Pak Dr. Tejo Kanton. Mungkin kalian bisa mencari tahu lebih dalam Pak Tejo itu, bisa lihat YouTube-nya langsung ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Tejo sudah hadir. Nih saya kembalikan. Masya Allah keren sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sobat Manesa. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.